Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya ingin bahas, namun saya ingin fokus kepada satu pemain dan saya akan membongkarnya pemain ini untuk potensi dirinya membela timnas Indonesia. Karena ini adalah posisi striker, teman-teman. Dan saya melihat dari beberapa DM Instagram yang ada di akun saya, kemudian subscriber, ini mengatakan bahwa sebenarnya Bang, tolong bahas pemain ini mengenai potensi pemain ini untuk membela Indonesia. Karena Sintayong memang sengaja ya merahasiakan sosok striker ini, seolah kita tuh dibuat bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok yang diincar Sintayong. Ada sosok Ilyas Al-Haf yang saat ini berusia 26 tahun. Kemudian ada juga pemain-pemain lainnya ya, memang ini menjadi incaran Sintayong. Namun ini adalah pemain baru yang memang ya wajar saja Sintayong ini kuat untuk mengincar dirinya karena usianya ya masih muda. Nah, di sini saya akan membongkar dan membahasnya untuk kalian. Jadi nanti silahkan teman-teman ya kalian like, komen dan juga subscribe-nya ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, tentu pemain ini ya seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ini masih asing sekali. Dia adalah sosok Mauro Zylstra. Nah, dari namanya saja ini masih asing sekali. Dan teman-teman, saya melihat dari pemain ini, dia memiliki tinggi yang sangat menjulang ya, yakni 189 ya. Untuk pemain yang berposisi sebagai striker, tentu ini menjadi keberkahan tersendiri ya jika nanti dia bisa membela Indonesia. Karena tingginya itu ya masih tinggi dari sosok Rafael Struijk, kemudian striker timnas Indonesia saat ini seperti Dendi Sulistiawan maupun Dimas Derajat. Nah, untuk Mauro Zylstra ini ternyata menjadi bagian penting saat ini untuk FC Nijmegen U21. Dirinya bermain di Zong Nijmegen tersebut dan dirinya berhasil ya dalam musim ini. Dia mampu tampil sebanyak 18 kali, kemudian mencetak 8 gol dan dia memberikan 4 assist. Artinya segi pengalaman dan juga penampilan dari Mauro Zylstra ini juga sangat luar biasa. Kemudian saya melihat dari database dan juga informasi, dan ini pun sudah dicatat oleh diaspora ya. Artinya pemain ini bukan pemain yang memang baru saja dilihat atau dilirik oleh PSSI. Ternyata kalau kita sudah berbicara tentang sudah dicatat oleh diaspora dan sudah masuk database dari diaspora, itu artinya pemain ini sudah diincar sejak lama. Namun kita ya baru tahu belakangan ini. Ya, karena saya melihat dari salah satu akun resmi yang membahas mengenai Indonesian Abroad ya, atau pemain-pemain Indonesia, yakni Football Indonesia, itu baru saja mengupload tentang Mauro Zylstra ini ya. Wajar saja hal itu. Namun yang jelas saya melihat kalau diaspora itu sudah mencatat sudah lama, dan memang inilah jawabannya. Menurut saya inilah jawaban mengapa Sintayong ini sedikit diam-diam dalam tanda kutip ya menyembunyikan pemain keturunan yang memang diincarnya. Nah, Mauro Zylstra ini awalnya tonton sebelum bergabung bersama Nijmegen ya, FC Nijmegen ini dia pernah bergabung bersama Akademi Youth AFC Alkmaar ya, AZ Alkmaar di U17. Sebelum itu juga dia bermain bersama AFC Ajax Amsterdam, dan dia pun karena permainan yang bagus di U17 itu di AZ Alkmaar, kemudian pindah ke Ajax Amsterdam. Nah, itu membuat ya itu tadi teman-teman, FC Nijmegen mengontrak secara profesional. Artinya pemain ini ya yang saat ini juga menjadi bagian penting karena dirinya bukan menjadi ini teman-teman pemain cadangan. Dia adalah pemain inti di FC Nijmegen, dan dia pun jika permainan tetap seperti ini, saya yakin 1 hingga 2 tahun ke depan dia berhasil tembus di tim inti. Dan bisa saja pemain ini ya dengan gaya ngototnya itu ketika saya melihatnya ya itu mirip sekali dengan sosok Rafael Struijk. Artinya apa? Ini sangat cocok dengan Sintayong. Sintayong ini menginginkan striker-striker yang seperti itu. Sintayong ini menginginkan striker yang memang berani menjemput bola. Nah, inilah teman-teman mengapa sebenarnya Sintayong ini menjadi sedikit merahasiakan, karena memang apa yang ia inginkan untuk di posisi striker ini jarang sekali orang tahu. Nah, inilah teman-teman ya, menurut saya ini wajar saja, dan itu biarlah menjadi rahasia dari PSSI dan juga pelatih timnas ya, dan juga pelatih analisis timnas, karena semua itu
keputusan ya, keputusan itu ada di tangan mereka. Nah, kita tinggal melihat teman-teman, kita tinggal melihat apa yang akan dilakukan oleh Sintayong. Yang jelas pemain ini adalah pemain bagus, potensinya ada, kemudian usianya 21 tahun dan dirinya pun bisa untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kemudian saya akan mengutip sedikit atau menjelaskan sedikit. Ini kan yang saya jelaskan ini mengenai beberapa data. Apakah dari pemainnya ini mau membela timnas? Jawabannya adalah mau. Nah, mengapa demikian? Dari akun Football Indonesia itu pun juga mengatakan bahwa sebenarnya dia ya sangat setuju untuk membela Indonesia, karena memang ketika dia cerita banyak ya, ini saya menjelaskan sedikit, ketika dia cerita banyak mengenai silsilah keluarganya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat, nenek kakeknya itu berasal dari sana. Dia ketika Indonesia saat ini mendengar ya informasi Indonesia itu diperbincangkan di Eropa, diperbincangkan seluruh dunia, dia merasa bangga karena dia adalah orang Indonesia, dia merasa orang Indonesia. Nah, itulah yang teman-teman yang membuat sebenarnya posisi dari Mario Zylstra ini sangat sinkron sekali untuk membela Indonesia. Nah, itulah teman-teman mengapa saya sangat sepakat sekali apa yang dikatakan Mario Zylstra ini, karena dia sangat ingin sekali membela Indonesia, kemudian dirinya juga bergabung bersama klub besar dan dirinya tahu bagaimana pengorbanan Stefano Lillipali, kemudian Ivar Jenner, dan itu adalah Ivar Jenner, apalagi terkhusus Ivar Jenner ini juga rekannya ya, karena dia seperti membuat komunitas pemain-pemain keturunan Indonesia di Belanda. Jadi memang keinginan dirinya untuk membela Indonesia itu semakin kuat, dan inilah teman-teman mungkin yang kita tunggu. Nah, kemudian bukan hanya itu teman-teman, saya melihat bahwa Sintayong ini sangat setuju dengan posisi sebagai striker, karena ya kita ketahui saat melawan Palestina kemudian Argentina, kita sedikit kekurangan dengan bagaimana suplai yang akan dilakukan pemain tengah ke striker, apalagi sosok dari Rafael Struijk ini juga butuh tandem ya, karena kita tahu untuk performa dari Dimas dan juga Dendi Sulistiawan ini sedikit naik turun. Nah, itulah mengapa teman-teman menurut saya sosok dari ini teman-teman ya, Mario Zylstra ini sangat cocok untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Tentu jika sudah seperti ini, menurut saya akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa, menjadi pengalaman yang memang kita tunggu-tunggu, pengalaman yang memang menjadi impian bagi Zylstra nanti untuk membela timnas Indonesia. Saat ini membela Nisman, kemudian dirinya juga berkeinginan kuat untuk membela Indonesia, artinya tidak ada halangan lagi, tidak seperti dalam tanda kutip ya kasus seperti Justin Hubner dan lain sebagainya. Tentu kita akan melihat sosok Zylstra ini untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Mario Zylstra ini? Apakah kalian setuju jika dirinya bergabung bersama timnas Indonesia dan menjadi tandem dari Rafael Struijk nantinya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.